Di rumah Noval, malam ini sebelum tidur, Noval sedang membaca novel. Noval memiliki hobi membaca cerita. Cerita apapun itu, baik cerita cinta, cerita horor, dan masih banyak yang lainnya. Dan saat membaca novel, Noval teringat kenalannya anak sebelah yang bernama Novel. Noval tiba-tiba saja tersenyum dan mengecek HP-nya. Karena sebelumnya sempat memberikan nomornya. Namun sampai saat ini Noval belum mendapatkan pesan dari Novel. Noval mengira mungkin Novel masih sibuk. Noval pun kembali membaca novelnya. Dan begitu membaca pertengahan cerita, Noval terkejut ketika ternyata dia membaca kisah bromance yang jatuh cinta. Awalnya, Noval sempat ragu untuk melanjutkan ceritanya. Namun Noval penasaran dan akhirnya cerita itu semakin seru saja. Dan Noval pun mau tak mau mengikuti alur ceritanya. Bahkan lambat laun Noval terlihat senyum-senyum sendiri. Noval sampai heran dengan dirinya sendiri. Mengapa Noval jadi menyukai cerita sesama jenis? Padahal Noval merasa dirinya normal. Noval pun menutup bukunya, lalu termenung masih tak percaya. Noval mencoba masih positive thinking. Noval berpikir tak ada salahnya menyukai cerita sejenis. Lagi pula Noval hanya pembaca, bukan pelaku. Noval seketika memikirkan rekannya di Alfa. Siapa lagi kalau bukan Ipung? Ya, Noval jadi kepikiran Ipung yang berhubungan dengan anak retail sebelah. Ada rasa aneh yang Noval rasakan saat melihat keduanya. Terkadang geli, tapi bisa seromantis itu. Tapi gimana lagi? Cinta itu sulit ditebak. Tak memandang gender, bahkan bisa dibilang cinta yang unik. Ya, entah mengapa Noval jadi ketagihan. Apalagi dalam cerita itu, kisah dua pasangan sejenis itu masih bersambung dan masih ada lanjutannya di launching buku session 2. Noval sudah tidak sabar menunggu. Noval masih merasa straight dan hanya penikmat dan mengagumi karya penulis saja. Bukan berarti pecinta sejenis. Dan masih wajar. Noval merasa dia masih suka pada perempuan. Bahkan Noval masih berusaha mendekati Dewi, rekannya di Alfa, dan berusaha untuk segera jujur mengatakan perasaannya. Dan semoga saja Noval mendapatkan hatinya. Noval pun membuka WA-nya karena sedari tadi berisik di grup Alfa. Ternyata Ipung dan anak-anak lainnya sedang meledek Mas Arif, kepala toko Cool Kita. Dan Noval terkejut membaca pesan di grup jika gosipnya Mas Arif belok. Meski belum tentu kebenarannya, namun jika itu benar, Noval jadi takut. Jika Noval lambat laun belok juga. Tidak, Noval harus tetap di jalan yang lurus. Tidak ada kepikiran sedikit pun dalam benak Noval menyukai laki-laki. Bahkan setampan Ipung pun, Noval merasa biasa saja. Meski hanya merasa sedikit tersaingi kegantengannya. Namun Noval bersyukur Ipung gay, karena tidak mungkin ia menyukai Dewi. Jadi tak mungkin bersaing. Sekalipun Bogang straight pun, Noval masih merasa lebih cakep Noval dibanding Bogang. Ya, Noval cukup percaya diri mendekati Dewi. Dan malam ini sebelum tidur, Noval mencoba untuk mengecat Dewi. Namun sepertinya Dewi sudah tidur. Dan karena Noval sudah ngantuk, Noval pun berniat hendak tidur. Dan seperti biasa, sebelum Noval tidur, Noval selalu buka baju dan hanya memakai kolor saja. Meski di kamarnya memakai AC, namun sudah jadi kebiasaan Noval sebelum tidur melepas baju, lebih nyaman. Dan ketika Noval baru saja hendak memejamkan mata, HP Noval tiba-tiba saja berbunyi. Novel tiba-tiba video call. Weh bro, belum tidur loh? Baru nyampe, lo udah mau tidur ya? Baru mau merem sih. Gue ganggu nih? Gak juga. Wow, body lo keren juga. Jadi malu. Gue emang suka buka baju kalau tidur. Padahal ada AC. Gak tahu, enak aja, nyaman gitu. Sama sih, sama gue. Tapi bedanya, gue suka buka celana. Waduh, jangan-jangan lo lagi gak pakai celana sekarang? Tahu aja, mau lihat? Hah? Bercanda. Oh, lagian paling isinya sama aja. Paling gedean gue. No pic, hoak. Yeay. Kok masih belum tidur? Bukannya besok masuk pagi? Wih, tahu dari mana besok gue masuk pagi? Kata Ipung. Tadi sempat ngobrol bentar sama anak-anak di depan toko sambil makan mie goreng di traktir si Ipung. Oh,
Gimana sales tadi? Kopi mah ada aja. Lu sendiri gimana penjualan? Nyampe target gak? Hampir, tapi untungnya gak minus aja. Gue selamat. Syukurlah. Rumah lo di mana? Gue ngekos. Rumah gue jauh. Sini mampir ke kos gue. Lo kos sendiri? Yoi, di belakang pom bensin. Oh gitu, gampang deh. Lo sendiri tinggal di mana? Di deket pasar, pertigaan lampu merah. Oh gitu. Kos atau rumah? Sama, kos juga. Gue aslinya sih jauh, di sini merantau. Oh gitu. Wow. Dah, tidur sono. Nguap lagi. Iya nih, gue tidur duluan ya. Besok gue masuk pagi. Lo masuk apa? Sama. See you. Ih, tut. Waduh, ngapain gue manyun-manyun? Kan dia jadi kepikiran macem-macem. Bodo amat ah. Kan gue udah bilang gue straight. Tidur ah. Kali aja ketemu si Dewi dalam mimpi. Syukur-syukur bisa mimpi basah. Di Alfamart. Pagi ini di Alfa sendiri, Noval masuk pagi. Noval datang terlambat. Beruntung Mas Arif gak marah padanya. Sepertinya mood Mas Arif belakangan ini cukup baik. Dan entah apa penyebabnya. Entahlah, yang jelas Noval sangat bersyukur punya kepala toko dan tim yang baik dan gak toksik. Juga tidak ada senioritas, sehingga membuatnya bekerja dengan nyaman. Meski Noval adalah anak baru. Ditambah pagi ini melihat si cantik Dewi yang sudah berada di kasir dan sedang menyetok rokok. Morning Wi. Udah siang. Oh iya. Hehe. Bersihin toilet. Perintah Mas Arif. Di Indomaret sendiri ketika toko baru buka sudah ada pelanggan yang datang. Ipang masuk pagi bersama Ajeng. Ipang mendisplay snack-snack dan Ajeng di kasir sedangkan Novel sudah standby di poin. Selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja, sapa Ajeng. Kopinya silakan, teriak Novel dari poin. Mas Basir, nyari apa nih? Mas Basir gak ikut? Tanya Ipang pada tetangga samping rumahnya. Mau nyari mie instan nih, disuruh dia belanja mie kuah. Mie kuah di rumah habis. Wah, baru kali ini asisten nyuruh bos. Asisten merangkum pacar, Pang. Wih, sudah gue duga. Si Riko masuk siang ya? Iya, Mas. Ya udah, Mas mau beli kopi dulu. Silakan, Mas. Halo, Mas, kopinya. Ya, cappuccino 2 ya. Yang hot apa ice? Yang hot. Ini duitnya. Saya tinggal belanja yang lain dulu. Iya, Mas. Saat Novel sedang meracik cappuccino, HP-nya bergetar. Novel mengirimkan fotonya yang sedang eksis di spot bin dengan memakai celmeknya dengan caption, "Cowok bin nih." Seketika Novel lalu tersenyum, lalu kemudian merapikan celmeknya, memposisikan dirinya, memencet tombol kamera dan cekrek, mengirimkan foto dengan caption, "Cowok poin nih, senggol dong." Mau barter? Boleh, gue latte ya. Loh? Sama, gue juga. Strong, tapi manis kan? Kayak semalam. Iya, masih inget aja. Loh, normal aja. Ya iyalah, kalau nggak normal, si Ipang sama Ipung. Gue ke situ ya habis ini. Oke. Cie, senyum-senyum sendiri. Ucap Ipang memergoki Novel. Pang. Lo ada apa sama Novel? Gue udah baca pesan lo barusan. Lo ngintip? Gak sengaja. Gak apa-apa kok. Ya kan kita sama-sama anak baru. Pengen kenal aja. Sama barter kopi. Gue juga sebelumnya tukeran kopi tuh sama Ipung. Tapi lama-lama tukeran salivah. Ucap Ipang lalu masuk ke gudang yang membuat Novel melongo. Mas, udah cappuccino-nya? Oh iya mas, udah, makasih. Sama-sama. Ucap Mas Basir pun pulang dan Novel meracikan kopi untuk Noval. Dan ketika Novel meracik, Novel jadi kepikiran ucapan Ipang. Meski Novel tak fobia, namun sebisa mungkin Novel menahan agar jangan sampai terpengaruh oleh anak-anak retail yang sesama gay. Di Alfamart sendiri, sebelum Novel meracikan kopi untuk Novel, Novel terlebih dulu meracik kopi untuk pembeli. Dan ketika sedang meracik kopi, Novel melihat Novel masuk dan membawa cup ice coffee-nya. Novel tersenyum dan memberi kode jika dia masih meracik. Novel pun mengangguk dan meletakkan cup ice coffee di meja poin.
di sebelah mesin kopi. Weh, ngapain anak poin kemari? Mas Arif, biasa, barter. Aku kok gak dikasih juga? Oh, Mas mau? Canda. Gimana? Rame poin? Yah, ada aja Mas kalau kopi. Sama kayak Bin kan? Ya lumayan sih, ada aja dari tadi nyari kopi. Wah, sibuk nih Mas. Iya nih, banyak barang datang. Lanjut Mas. Silakan Mbak, kopinya. Makasih. Halo Mas, silakan. Sapa Noval pada Novel. Hei, kopi latte ya, banyakin susunya. Pecinta susu ya? Siapa sih yang gak suka susu? Es batunya dikit aja. Siap. Nah, nih. Thanks. Gue coba ya punya lo. Punya gue. Kopi lo. Oh, kirain. Emang mau gue coba beneran? Woi, apaan sih? Ya lo mancing-mancing, udah kayak mau aja. Amit-amit, jangan sampai. Gue masih normal. Bro, siapa temen lu di kasir itu? Dewi. Kenapa? Cakep ya? Udah ada yang punya gak? Kalau masih jomblo, comblangin gue dong sama dia. Dek. Gue juga gak tahu. Kenapa lu gak tanya langsung aja sama dia sendiri? Oke deh, gue kesana dulu ya. Seketika Noval merasa sedih. Noval tak menyangka jika Novel juga sama menyukai Dewi. Jujur, Noval sedikit insecure jika harus bersaing bersama Novel karena merasa saingan berat, dan itu membuat Noval jadi cemas dan takut. Takut jika Dewi tertarik padanya. Ya, Noval melihat Novel kini berjalan ke kasir menghampiri Dewi, lalu mengambil coklat dan meletakkannya di atas meja kasir. Coklat aja, kenapa harus belanja ke sini? Di tokomu kan ada, tanya Dewi heran. Karena coklat ini buat kamu. Ih, serius? Iya. Tumben, ada angin apa? Pasti ada maunya nih. Tahu aja. Mau nomor HP-nya dong? Boleh, tapi ada syaratnya. Apa tuh? Beli pulsa dan isiin pulsa gue. Pinter Wi. Sambil menyelam, minum air. Biar pulsa kita nyampe target. Tawarin juga. Teriak Mas Arif mendukung. Oke, siapa takut? Gue beliin pulsa lo 100.000. Yang bener. Iya. Ya udah, gue isi ya. Nih, udah masuk. Thanks ya. Ya Allah, mimpi apa aku semalam? Ada yang mau beliin aku pulsa. Makasih ya. Nih, nomorku. Thanks. Nih duitnya. By the way, lo udah punya cowok belum? Halo silakan, teriak Dewi saat ada customer yang baru membuka pintu. Nanti gue chat ya. Oke, ucap Dewi kembali mengasiri pembeli. Dan ketika Novel hendak menghampiri Noval, Ipang datang. Vel, ada yang beli kopi tuh. Gue cariin kirain kemana. Ngapelin Noval ternyata. Dek, ucap Ipang yang membuat Mas Arif yang menggotong kontainer barang dan Dewi sempat kaget. Juga Noval. Dih, siapa yang ngapelin Noval? Gue ngapelin Dewi, ya gak Wi? Ucap Novel dan Dewi hanya tersenyum geleng-geleng. Apaan sih? Pang, gue normal kali, emang elo. Tapi kenapa lu tadi pas chattingan sama Noval senyum-senyum sendiri? Kayak orang lagi jatuh cinta. Ucap Ipang yang seketika membuat Noval melongo dan membuat Novel jadi malu. Ayo buruan balik ke kandang sebelum lu ngeracunin gue. Val, thanks ya binnya. Sama-sama. Noval hanya mengangguk dan tersenyum datar. Noval tak menyangka jika saat ini ia bersaing dengan teman barunya. Rasanya Noval baru mengingat jika kisahnya mirip saat ia membaca cerita di novelnya, yang berusaha mendapatkan satu wanita. Namun ujungnya salah satu dari kedua sahabat itu malah jatuh cinta. Tidak mungkin Noval berubah menyukai Novel, ataupun juga sebaliknya. Itu karena baik Noval maupun Novel sama-sama straight. Tapi di cerita yang ia baca, keduanya awalnya juga sama-sama straight. Tidak mungkin. Tidak mungkin, jangan membawa pengaruh cerita novel yang ia baca sampai ke dunia nyata. Itu hanya karangan semata, tidak mungkin terjadi padanya. Noval tetap optimis, siang ini juga Noval akan menyatakan cintanya. Siang hari kemudian, siang ini Riko masuk siang. Dan sebelum masuk, sudah 1 jam sebelumnya Riko sudah standby di warung Mas Rocky membantunya jualan seperti biasa karena sudah waktunya jam makan siang. Ko? Ya mas?
kapan kamu tinggal sama Mas? Bapak sama ibu tadi nanyain lagi. Mas udah bilang sama ibu sama bapak, nunggu tanggal kosnya habis bu. Baru Rikonya mau tinggal di sini. Iya mas, minggu depan. Nanti Riko bilang sama ibu sama bapak. Ya sudah, nanti kamu bilang sendiri ya, biar mas gak disalahin. Ntar dikira mas cuek. Iya mas. Rasanya mas lebih tenang kalau kita tinggal bersama. Gak perlu bolak-balik. Dan tenang aja kalau kamu di rumah. Lagian kan Riko gak pernah kemana-mana mas. Kalau gak sama mas, paling mentok juga diajak Ipang, Dendi. Jarang-jarang sih. Iya. Kok? Ya mas. Nih, ambil uangmu. Uang apa lagi mas? Kan mas udah kasih THR buat Riko. Loh, ini kan uang gajimu. Kan udah waktunya toh. Jangan mas. Uang yang dikasih mas aja masih ada kok. Lagian mas udah ngasih tempat tinggal aja. Itu udah meringankan beban Riko. Karena Riko gak mikirin gaji Riko. Makan sama emas. Jajan juga mas yang jajanin. Itu udah lebih dari cukup mas. Ambil. Kerja ya kerja. Adik ya adik. Pacar ya pacar. Ambil. Ayo. Kalau bisa kamu juga sisihkan selain buat nabung. Sama buat kasih orang tua. Ya udah kalau gitu Riko terima ya mas. Makasih. Ya. Kok? Iya mas. Mas kok pengen ya siang-siang? Pengen apa mas? Pengen ituin kamu. Habisnya tumben lihat kamu pakai celemek poin langsung. Mbok ya nanti aja kalau udah kerja dipakai celemeknya. Tapi uwu kan mas? Uwu. Saking uwunya bikin mas nafsu. Jadi malu. Gak biasanya mas minta duluan. Saking senengnya mas lihat kamu makin ganteng aja. Jujur, mas itu suka lihat kamu pakai seragam sama topi kayak gini. Ganteng. Jadi pengen. Gak usah malu mas. Kalau pengen, bilang aja. Kalau mau minta, minta aja. Kan udah jadi pacar. Gak perlu nunggu Riko yang minta dulu. Riko malah seneng kalau mas yang minta duluan. Riko merasa mas membutuhkan Riko. Dan merasa disayang. Tapi Riko udah rapi nih. Iya mas ngerti. Mas cuma ngeluapin isi hati mas. Ini juga sibuk bungkus-bungkus pesanan. Bentar lagi orang-orang pada datang makan sini. Tapi kalau mas mau, kita bisa melakukannya. Tapi gak bisa lama. Oh enggak kok. Nanti malam aja mas puas-puasin. Nanti mas nginep ya di kos kamu. Ya sudah. Kok? Mas Basir, dari mana nih berdua? Tanya Riko saat Basir dan Basar baru keluar dari mobil. Biasa kok, nemenin bos kerja sama keliling-keliling. Sekarang perut lapar, mampir deh, mumpung belum rame nih, ucap Basar lalu duduk bersama Basir yang menyomot kerupuk. Oh, pakai apa mas? Mumpung lauknya masih banyak dan lengkap. Dendeng, juara dendengnya, sama sate hati ampela, urap, bawang jagung, dan tak ketinggalan sama sayur singkong. Siap. Mas Basir? Ikan tongkol balado, perkedel kentang, peyek udang, sama sayur nangka. Siap. Nah, ini, monggo. Makasih kok. Minumnya apa mas? Tanya Mas Rocky. Es teh aja mas, 2 ya. Yah. Wih, bos. Sapa Ipang menempuk Mas Basir. Dan Basar tersenyum menyapa. Pang, makan pang. Iya mas, ini mau makan. Ayo makan pang, sekalian. Ditraktir lagi nih, jadi gak enak. Iya, ayo. Pang, mau traktir kita setiap hari juga kagak bakalan bangkrut dia. Orang kaya, ucap Riko yang membuat Mas Basir tersenyum. Sayang, aku mau peyek udangnya dibungkus ya. Pakai nyembil di rumah, enak banget. Apa sih yang gak buat kamu? Jangankan peyek udang, setambak-tambak udangnya bisa aku bawain buat kamu. Ihir, jadi envy. Mana Ipung belum datang lagi. Sabar bro, Ipung masuk siang ya? Iya nih. Di Alfa sendiri, Riko masuk mengantar nasi pesanan Noval. Val, nih pesanan lo 2 bungkus ya, pakai ayam sama bakwan, 30.000. Oh iya, thanks bro. Sorry, gue rame soalnya. Santai, lain kali kayak gini pesan sama gue aja, biar gue yang anter. Gue lanjut ya, lagi rame. Yoi bro, makasih. Val,
istirahat sana, nyusul Dewi. Biar Mas yang jaga. Kopinya? Gampang, tapi cepetan. Kan terlagi Dewi selesai. Oke. Ya, Noval pun berlari ke gudang dan mencari Dewi. Dan Dewi muncul dari pintu belakang. Wih, habis dari musola? Iya nih, mau ke Mas Rocky. Nih, gue udah beliin. Ayam kremes kan kesukaan lo? Iya, wah, berapa? Gak usah, kali ini gratis. Wah, lagi banyak duit nih. Gak juga, lagi senang aja. Makasih ya. Iya, Ya, keduanya pun makan siang bersama. Wi, Ya, lo suka sama Novel? hah? Kenapa kamu nanya gitu? Tuh anak aja baru SKSD tadi. Kamu tahu sendiri, gimana bisa langsung suka? Dia bercanda kali, Val. Kalau dia beneran? Gue gak tahu. Gue belum kenal deket, belum tahu anaknya kayak gimana. Jadi gak bisa jawab. Kenapa sih? Gue suka sama lo. Hah? Iya, gue suka dari pertama kali gue. Kamu bercanda ya? Enggak, Wih, gue serius. Wih, gue tahu ini terlalu cepet. Tapi gue... HP Dewi berbunyi. Seketika Novel menelponnya. Wih, lo lagi istirahat ya? Kok tahu? Tuh, di kasir Mas Arif yang jaga. Sini ke warung Mas Rocky. Gue mau ngajak makan siang bareng. Oh, sorry. Ini lagi makan. Udah dibeliin nasi sama Novel di Mas Rocky. Oh, kalah start nih gue. Kalah start urusan nasi, belum tentu kalah start urusan hati. Wih, gue suka sama lo. Pacaran yuk. Hah? Dek. Seketika Dewi pusing kepala mendengar dua cowok yang menyatakan cinta padanya. Wih, buruan. Rame, malah berduaan. Teriak Mas Arif kewalahan dan membuat Dewi mematikan panggilan teleponnya. Oh, iya Mas. Ini udah selesai kok. Sorry, Val, aku masuk dulu. Tapi Wi. Baru saja Dewi masuk, HP Novel berbunyi. Novel menelponnya. Ya Vel, lo di mana? Di belakang Alfa ya? Iya. Gue ke situ. Tapi gue nggak bisa lama. Gue tahu. Dan tak lama kemudian, Val, cepet amat. Iyalah, ngapain lama-lama? Lo kan buru-buru. Nih, gorengan sama es jeruk. Thanks, ucap Novel dan keduanya pun makan bersama. Jadi, lo udah nembak Dewi nih? Kok tahu? Ya iyalah, pas lo nelpon, Dewi lagi makan siang sama gue. Oh ya? Jadi malu. Tapi belum dijawab. Dia udah matiin. Kayaknya gue ditolak deh. Sama, kayaknya gue juga ditolak sama dia. Hah? Maksud lo? Iya, kita menyukai cewek yang sama. Gila, kenapa gue jadi saingan sama lo sih? Tapi nyatanya gak cuma Alfa dan Indomaret aja yang bersaing. Kita juga sama-sama bersaing sekarang, ucap Novel tersenyum datar. Tapi Alfa dan Indomaret juga bersaing secara sehat bukan? Begitu juga kita. Ding, ucap Novel mengedipkan mata pada Novel yang seketika membuat Novel salting. Jangan ngedipin mata sama gue. Kenapa? Lo salting gue kedipin. Lo juga semalam manyun ngecup gue di video call sebelum tidur. Jir, lo masih inget? Ingat lah. Gue gak sengaja, jangan baper. Gak baper, cuma lucu aja. Baru kali ini ada cowok yang kayak gitu sama gue. Geli, tapi lucu. Dan baru kali ini juga ada cowok yang ngedipin mata sama gue. Baru lo. Kenapa? Lo geli? Geli banget. Tapi lucu juga. Kok jadi sama kayak cerita di novel ya? Si cowok salting sama temen cowoknya. Ngedipin mata sama temennya. Anjir. Apa? Novel? Maksud gue novel buku yang biasa gue baca. Oh, lo biasa baca novel? Novel apaan? Kok ada cowok salting sama cowok? Jangan-jangan apa? Gue masih normal. Gue bilang gue baca novel Strike karya Gigi, tapi di dalamnya ada BL-nya. Gue juga nggak tahu. Nggak masalah kan? Kan gue pembaca, bukan pelaku. Tapi hati-hati. Keseringan baca BL nanti bisa muncul khayalan, imajinasi,
membayangkan, terbawa dengan alur ceritanya yang lama-lama juga bisa kebawa dan berpengaruh sama kehidupan lo. Apalagi tadi lo bilang apa yang terjadi di dalam novel sama seperti yang lo alami sekarang. Bisa-bisa lama-lama lo bukan naksir Dewi, lama-lama naksir gue lagi. Dih, amit-amit. Siapa tahu aja. Tapi kalau gue beneran suka sama lo, gimana? Ya enggak lah. Sekalipun gue ditolak sama Dewi, masih banyak cewek lain. Ngapain gue sama cowok? Gue camkan omongan lo. Set. Mau kemana? Ucap Novel menahan tangan Noval. Gue udah selesai, mau masuk. Ucap Noval membuang bungkusan nasi ke sampah. Lalu begitu Noval hendak masuk ke gudang, set. Tunggu, Val. Ucap Novel lagi-lagi menahan tangan Noval yang membuat Novel heran. Apalagi? Kalau lo gak mau dibilang gay, ya jangan nunjukin sikap seolah-olah kayak gay. Contohnya nih, ini sekarang. Ngedipin mata sama gue. Sama ini nih, megangin nahan tangan gue. Sorry. Iya, gue gak mau dibilang munafik. Gue gak tahu ke depannya. Gue sih masih ngerasa normal. Tapi kalau misalkan gue gay, gue gak masalah. Gue rela pacaran sama lo. Tapi itu pun kalau lo yang mau jadi kayak Ipung. Lo yang jadi ceweknya. Camkan itu. Ucap Novel hanya bercanda. Namun candaan Novel itu seketika ditanggapi serius oleh Noval. Wajah Noval terlihat serius. Noval melepas resletingnya dan mengeluarkan batangnya yang membuat Novel langsung melongo. Gila, gede banget. Sebelum adu mekanik, ngaca dulu. Brak, ucap Noval seketika menutup pintu gudang yang membuat Novel tertawa cekikikan di balik pintu. Di depan sendiri, Mas Arif masih melayani pembeli kopi, sedangkan Dewi melayani di kasir. Dan ketika Mas Arif melayani pembeli kopi, matanya tak sengaja melihat sosok yang tak ada kabar karena tak membalas-balas pesannya dan sedang menyeberang dan hendak berjalan ke gang Alfamart. Ari? Duh, si Nova lama amat sih. Mas, udah. Syukurlah. Mas, kemana? Bentar. Ya, seketika Mas Arif langsung berlari keluar toko mengejar sosok yang ia rindukan itu. Ari! Ari tak menoleh, padahal Ari memakai alat pendengaran di telinganya. Mas Arif pun menghampiri dan menyapa dengan cara menepuk pundaknya. Ri! Mas Arif, mau kemana? Biasa mas, nagih ke warung. Oh, kenapa nomornya gak bisa dihubungi? Oh, iya mas, maaf, HP ku error. Masih di tukang servis. Kalau ada apa-apa, sementara hubungi nomor Mbak Rati aja. Oh gitu. Mana nomor Mbak Rati? Ini mas. Makasih ya. Ri. Iya mas. Mas Arif, ada telepon. Oh iya Wi. Ya udah deh, mas lanjut ya. Nanti mas hubungi lewat Mbak Rati. Iya mas. Semangat ya. Makasih Ri, kamu juga. Ya, Mas Arif pun yang hendak bicara serius itu pun urung karena harus menerima telepon dari atasannya. Ternyata HP Ari rusak. Arif pun kembali ke Alfa. Sore hari kemudian, waktunya ganti shift. Sebentar lagi baik shift pagi, baik Alfa maupun Indo sama-sama akan pulang. Di Indomaret sendiri, mobil driver barang datang baru tiba. Anak Indomaret tengah sibuk. Dan tak lama kemudian, Ipung baru saja datang. Ipang yang menurunkan 60 kontainer itu pun tampak semangat karena kekasihnya datang. Bebe, semangat! Teriak Ipung memanggil Ipang. Dan Ipang membalas sapaan Ipung dengan membuka seragamnya karena gerah. Sembari mengedipkan mata genit pada botinya itu. Wow, mancing-mancing ya. Lihat nih. Krek. Ipung seketika mengabadikan kekasihnya yang seksi itu. Otot lengan dan roti sobeknya dibalut keringat yang mengkilat, ditambah tonjolan celana yang menggembung, membuat hasrat kebotiannya terpancing. Namun sayang ia harus buru-buru masuk. Pung, malah jadi fotografer. Si Bogang aja udah di kasir. Mas Arif. Buruan, kita tadi juga banyak barang datang. Rapiin gudang. Shift pagi udah banyak jualin pulsa. Jangan kalah shift siang. Ya elah, gue borong juga tuh pulsa. Cepetan. Siap, laksanakan komandan. Di poin sendiri,
Di poin sendiri, Riko sudah menggantikan Novel, dan Novel kini bersiap pulang. Namun sebelum itu Novel mengirimkan pesan pada Dewi. Pulang sama gue yuk. Namun Dewi tak membalasnya. Novel mengira mungkin Dewi masih sibuk pergantian shift padahal ini sudah lewat. Novel yang penasaran itu pun memilih untuk menunggunya di depan Alfa saja. Kok, gue balik ya. Ini bubuk avokadonya tadi udah ada. Siap bro, hati-hati. Pang, ayo pulang. Pulang pala lo. Baru mau pulang, barang dateng. Enak banget jadi lo. Semangat. Kan ada ayang beb di sebelah masuk siang. Yoi, tetap semangat meskipun pulang telat. Ya, Novel pun duduk di dinding pembatas Alfa Indo. Alfa terlihat ramai pembeli. Lalu tak lama kemudian, Novel keluar duluan. Ngapain? Nunggu siapa? Kok belum balik? Sapa Novel yang heran pada Novel. Nunggu Dewi lah, masa nunggu lo? Mau ngajak dia pulang bareng. Bukannya tadi dia naik angkot ya? Gue juga mau nganter dia, tapi Dewi masih di toilet, jawab Novel. Oh, ya udah, kita tunggu bareng. Persaingan dimulai. Siapa yang akan dipilih dia buat nganterin pulang? Siapa takut? Nah, itu Dewi. Guys, gue duluan ya. Cowok gue udah jemput. Cowok? Teriak keduanya kompak saat melihat seorang cowok tampan membukakan pintu mobil untuk Dewi. Dan mobil pun akhirnya jalan meninggalkan keduanya. Udah keluar nasi bungkus. Sia-sia ternyata. Udah korban coklat sama pulsa. Gak dapet apa.